Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana dunia modern kita, yang penuh dengan komputer, kode, dan perhitungan, bisa terbentuk? Mari saya ajak kalian kembali ke masa lalu, lebih dari 1200 tahun yang lalu, untuk bertemu seorang jenius yang ide-idenya secara harfiah membentuk cara kita berpikir hari ini. Namanya, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, yang sekarang Uzbekistan, Al-Khwarizmi tumbuh di era yang penuh dengan energi intelektual. Kekhalifahan Abbasiyah berada di puncaknya, dan Baghdad adalah pusat alam semesta bagi para cendekiawan dan pemimpi. Tepat di jantung kota ini berdiri Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan yang legendaris. Tapi rumah kebijaksanaan bukan hanya perpustakaan, itu adalah tempat bertemunya berbagai budaya. Bayangkan para cendekiawan dari Persia, India, Yunani, dan Roma semuanya di bawah satu atap, menerjemahkan, berdebat, dan membangun di atas pengetahuan berabad-abad. Al-Khwarizmi bukan hanya peserta di era keemasan ini, dia adalah seorang pelopor. Pada saat itu, matematika masih terpaku pada cara-cara lama, geometri Yunani, dan aritmatika Indizmi. Dia melangkah lebih jauh. Dia menulis sebuah buku yang revolusioner, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau buku ringkas tentang perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Kedengarannya rumit? Anggap saja itu adalah buku teks aljabar pertama di dunia. Dalam karyanya ini, dia memperkenalkan metode logis langkah demi langkah untuk menyelesaikan persamaan, terutama yang linear dan kuadrat. Istilah aljabar dari bukunya menjadi aljabar di barat. Tapi ini lebih dari sekadar menyelesaikan soal matematika. Al-Khwarizmi mengajarkan cara berpikir yang sama sekali baru, secara sistematis dan logis, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karya agungnya tidak tetap tersembunyi. Pada abad ke-12, karya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke seluruh Eropa. Saat itulah namanya menjadi algoritmi, dan ya, dari situlah kata algoritma kita berasal. Tulang punggung ilmu komputer dan teknologi digital, semua berkat satu orang visioner. Tapi tunggu, Al-Khwarizmi tidak hanya tentang angka, dia juga seorang ahli astronomi. Bukunya Zij al-Sindin memetakan bintang-bintang, memperbaiki kalender, dan membantu umat muslim menemukan kiblat arah salat. Dia menciptakan alat perhitungan, mengamati planet, dan menyempurnakan penentuan waktu. Dan geografi? Dia menulis kitab Surat Al-Ard, buku bumi. Dia memetakan dunia yang dikenal dengan akurasi luar biasa, mengoreksi kesalahan kuno, dan membawa kejelasan pada geografi global. Dia bahkan membantu memperkenalkan sistem angka Hindu-Arab, termasuk angka 0 ke dunia. Ini merevolusi matematika selamanya, memungkinkan perhitungan yang kompleks dan meletakkan dasar bagi aritmatika modern. Al-Khwarizmi bukan hanya seorang ilmuwan, dia adalah arsitek peradaban. Dia mengumpulkan pengetahuan dari timur dan barat, menyusun ulang dasar-dasar logika dan nalar kita, dan menunjukkan bagaimana Islam menginspirasi pencarian ilmu. Pada saat dia wafat sekitar tahun 1890 Masehi, dia telah mengubah dunia untuk selamanya. Hari ini, setiap kali saya mencari nilai X, menulis kode, atau mengagumi teknologi, saya tahu saya sedang mengikuti jejak Al-Khwarizmi. Jadi, lain kali kalian mendengar aljabar atau algoritma, ingatlah, itu bukan hanya kata-kata. Itu adalah warisan yang hidup, hadiah dari seorang pria yang ide-idenya terus mendorong dunia kita maju. Itulah kekuatan pengetahuan, dan itulah warisan Al-Khwarizmi.